Kapal induk nirawak Iran tenggelam oleh AS dalam 15 menit. Sistem radar buatan China runtuh menjadi lelucon internasional. Operasi militer AS yang dahsyat, Epic Fury, menenggelamkan kapal induk nirawak Iran, Shahed Baheri. Pejabat Iran sebelumnya memuji kapal tersebut sebagai proyek angkatan laut terbesar di Timur Tengah sejak Revolusi Islam. Namun, ketika pasukan AS melepaskan tembakan, kapal tersebut hancur dalam waktu yang sangat singkat. Menurut Komando Pusat AS, CENTCOM, serangan itu terjadi pada tanggal 2 Maret hanya beberapa jam setelah operasi dimulai. Shahed Baheri dihantam oleh rudal anti kapal berpemandu presisi AGM-158C LRASM. Rudal generasi baru ini menggunakan teknologi siluman, kecerdasan buatan, dan terbang sangat rendah di atas permukaan laut, sea skimming, memungkinkannya mendekati target dengan peluang deteksi atau intersepsi yang minimal. Shahed Baheri awalnya adalah kapal kontainer komersial yang dibangun di Korea Selatan pada tahun 2000. Awalnya bernama Peron, antara tahun 2022 dan 2024, Korps Garda Revolusi Islam Iran melakukan modifikasi besar-besaran, memasang dek penerbangan, ski jump, sepanjang 100 meter di satu sisi untuk meluncurkan drone dan helikopter. Kapal ini berukuran panjang sekitar 240 meter dengan bobot perpindahan muatan penuh sekitar 40.000 ton, tetapi secara struktural tetap merupakan kapal sipil yang dikonversi. Ketika rudal LRASM menembus baja sipil yang tipis, air laut langsung masuk ke dalam palka kargo yang luas, menyebabkan kapal kehilangan daya apung dengan cepat. Selain itu, daya penerbangan yang dipasang di samping mengubah pusat gravitasi kapal. Begitu lambung kapal rusak dan banjir terjadi secara tidak merata, kapal menjadi sangat tidak stabil dan rentan terbalik. Namun, kisah Shahed Baheri melampaui sekadar satu kapal. Di baliknya terletak jaringan kerjasama militer dan energi yang kompleks antara Iran dan China. Pada tahun 2021, kedua pihak menandatangani perjanjian kerjasama strategis komprehensif selama 25 tahun. Meskipun banyak detail yang belum diungkapkan, struktur pengaturannya dipahami secara luas. Iran memasok minyak jangka panjang dan China menyediakan investasi, teknologi, serta peralatan. Karena sanksi AS telah sangat membatasi kemampuan Iran untuk menjual minyak mentah di pasar global, Beijing membantu menciptakan rantai pasokan minyak tersembunyi. Banyak tanker tua dilaporkan mematikan sistem identifikasi otomatis, AIS, mereka dan melakukan perjalanan seperti kapal hantu melintasi Teluk Persia dan melalui Selat Malaka. Di laut, minyak dipindahkan dari kapal ke kapal, dan asalnya seringkali dilabeli ulang sebagai Malaysia atau Oman sebelum tiba di pelabuhan China. Pembeli utamanya bukanlah perusahaan negara besar seperti PetroChina atau Sinopec, melainkan kilang-kilang kecil di Provinsi Shandong. Dengan persetujuan diam-diam dari Beijing, kilang-kilang ini membeli hampir 90% minyak ekspor Iran, seringkali dengan diskon 8 hingga 12 dolar AS per barel di bawah harga global. Pendapatan yang dihasilkan melalui perdagangan ini tidak mengalir ke warga negara China biasa. Sebaliknya, hal itu diyakini kembali dalam bentuk komponen drone, chip rudal, sistem radar ekspor, dan elektronik militer yang dikirim ke Garda Revolusi Iran. Di antara sistem-sistem ini adalah radar anti-siluman JY-27 dan rudal pertahanan udara Haki-9, yang keduanya dipasok oleh China. Dalam materi promosi, sistem ini digambarkan memiliki jangkauan deteksi ratusan kilometer dengan klaim bahwa mereka bahkan dapat mendeteksi jet tempur siluman F-35. Namun, peristiwa operasi Epic Fury menceritakan kisah yang sangat berbeda. Segera setelah Shahed Baheri meninggalkan pelabuhan, pesawat peperangan elektronik EA-18G Growler AS mulai beroperasi bersama sistem sensor jet tempur F-35. Pot peperangan elektronik canggih seperti ALQ-218 dan ALQ-249 memancarkan sinyal gangguan, jamming, terarah yang kuat ke jaringan radar. Hasilnya sangat menghancurkan. Prosesor sinyal radar dengan cepat kewalahan dan layar mulai menampilkan ribuan target palsu. Fenomena ini dikenal sebagai deceptive jamming. Begitu operator radar tidak bisa lagi membedakan target nyata dari yang palsu, rudal pertahanan udara Haki-9 kehilangan kemampuan untuk mengunci apapun. Faktor krusial lainnya terletak pada elektronik di dalam banyak sistem ekspor. Laporan menunjukkan bahwa beberapa komponen radar mengandalkan chip tingkat komersial yang diproduksi di Shenzhen atau delta Sungai Yangtze. Meskipun chip tersebut berfungsi memadai di lingkungan sipil, mereka sering kesulitan di bawah pulsa elektromagnetik tingkat militer dan perubahan frekuensi yang cepat selama pertempuran. Selama bertahun-tahun, produsen pertahanan China telah memasarkan produk mereka sebagai teknologi tinggi dengan biaya rendah tanpa syarat politik yang menyertai. Pelanggan utama mereka adalah negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Namun, operasi Epic Fury secara efektif menjadi uji stres di dunia nyata. Saat berhadapan dengan integrasi intelijen, pengawasan, peperangan elektronik, dan senjata presisi AS, sistem yang diiklankan sebagai sistem canggih runtuh dalam hitungan menit. Implikasinya meluas melampaui Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) telah membangun strategi Pasifik Barat mereka di sekitar kemampuan anti-akses, area denial, A2, AD, jaringan radar, rudal, dan platform campuran sipil militer yang dirancang untuk menjauhkan pasukan AS. Namun, jika konflik nyata pecah, kapal-kapal tersebut bisa menghadapi rudal anti-kapal jarak jauh, jaringan pengawasan canggih, dan peperangan elektronik yang kuat dari pasukan AS dan sekutunya. Hal itu menimbulkan pertanyaan sulit, apakah nasib mereka akan berbeda dari Shahed Baheri? Impian PKC untuk menaklukkan Taiwan bisa hancur bahkan lebih cepat dari 15 menit.